Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistanul Arifin. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan kabar gembira bagi Bapak Ibu semua di sini. Bagaimana langkah kita untuk mencetak SK kenaikan pangkat? Yang perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwasanya saat ini untuk SK pangkat periode Juni 2024 itu sudah bisa kita cetak. Nah, mungkin Bapak Ibu semua tidak mengetahui atau mungkin masih baru mengetahui hal ini. Kita lihat bersama, jangan di skip videonya karena ada beberapa cara langkah kita untuk mencetak dan kita bisa melihat secara pribadi tanpa bantuan operator di sekolah ataupun operator instansinya. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia ketika Bapak Ibu semua telah menonton video ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di STTD Aba Channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita lihat dan kita simak videonya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan bagaimana langkah kita untuk mencetak secara pribadi SK kenaikan pangkat kita. Mungkin di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, 2022, 2021, sebelumnya pokoknya, kita untuk kenaikan pangkat biasanya mendapatkan SK yang berupa lembaran. Nah, untuk saat ini tidak lagi, karena semuanya by system. Seperti arahan dari Bapak Menpan RB, semuanya akan menjadi layanan satu data. Jadi ketika kita mengakses NIK, kita itu bisa diakses ke semua portal. Dan saat ini sudah mulai diterapkan Bapak Ibu semua dengan adanya MPP juga. Dan kenaikan pangkat pun saat ini tidak lagi menggunakan berkas-berkas, semuanya by digital. Dari data semuanya tersinkronisasi, tidak berupa berkas tumpukan. Namun bagaimana langkah kita untuk melihat dan mengeceknya? Tenang, selama ada Aba Channel, Bapak Ibu semua, saya akan bantu. Sebisa mungkin saya membantu Bapak Ibu semua. Langkahnya seperti ini. Cara yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi MyASN Bapak Ibu semua. Namun yang saya sampaikan di sini untuk praktek, saya masih belum melihat nih di akun MyASN apakah bisa diakses secara pribadi. Kalau di akun instansi itu bisa. Nah, mungkin Bapak Ibu semua mengetahui ini fiturnya ada di mana, karena saat ini saya masih belum mencoba semua fitur di MyASN. Coba kolom komentar di bawah ini cantumkan, Mas ada di fitur ini, coba seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada cara pertama. Langkah cara pertama, kita bisa masuk pada MyASN kita. Jadi kita buka myasn.bkn.go.id atau bisa menggunakan handphone, download di Play Store MyASN. Di sini kita masuk ke login. Nah, di login di sini user dan password adalah akun MyASN atau CASN nih Bapak Ibu semua, atau MySAPK yang dulu. Bapak Ibu semua misalnya lupa password, silahkan konfirmasi ke cabang dinasnya ataupun ke dinas pendidikannya atau ke dinas-dinas instansi induknya yang nantinya mungkin akan disampaikan ke BKD setempat untuk dilakukan sebuah reset password atau seperti apa. Nah, kita langsung masuk sync data di sini atau sync in. Kita masuk pada aplikasi dari MyASN. Fiturnya sangat mudah sekali, yaitu ada di fitur golongan dan riwayat pangkat. Jadi ada di lihat profil dulu ya Bapak Ibu semua. Kemudian kita ke home, kan ada di tampilan awal ini sudah. Kita masuk pada home. Kemudian di sini kita masuk pada riwayat golongan ataupun pangkat. Atau misalnya Bapak Ibu semua ingin melihat secara penuh, kita lihat semua. Dan di sini ada riwayat pangkat dan golongan. Ingat, kita ke home, kita lihat semua. Oh, ini kok golongan saja, misalnya bingung seperti itu. Kita lihat semua saja seperti ini. Saya ulangi lagi. Dilihat semua di sini, kemudian riwayat pangkat dan golongan, dan di sini ada di fitur awal, yaitu di sini. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada dua fitur nih. Ada fitur aksi dan ada fitur lihat. Ingat, mudah sekali bukan? Di fitur home,
kemudian kita lihat semua, dan kita lihat di riwayat pangkat dan golongan. Ini yang bisa diakses di akun pribadi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat, kita klik lihat seperti ini. Kita di fitur lihat juga bisa kita download seperti ini. Nah, kita pilih fitur downloadnya, saya ulangi. Kita masuk kepada pangkat yang terakhir. Karena yang pastinya pangkat Bapak Ibu semua yang baru itu ada di yang paling atas. Kita klik. Kemudian setelah itu kita lihat, kemudian kita unduh di sini. Atau kita misalnya langsung lihat, dipilih SK pangkatnya, kita langsung fitur download. Nah, selanjutnya kita akan masukkan pada aplikasi SeaMaster. Jadi saya setelah menjelaskan ketiga cara ini, kita langsung masuk pada bagaimana langkah kita mengupload pada aplikasi SeaMaster. Ingat, kita upload pada aplikasi SeaMaster. Jadi kalau misalnya tidak diupload di aplikasi SeaMaster, ini Pemprov Jatim ya Bapak Ibu semua, khusus Pemprov Jatim. Kalau yang di Pemprov lain mungkin diupload di aplikasi masing-masing daerahnya. Ini yang Pemprov Jatim kita upload pada SeaMaster nantinya. Kita beri nama di sini Moh Ali Yasin, pangkat 3C misalnya gini. Nah, yang lainnya silakan nanti Bapak Ibu semua menyesuaikan untuk aplikasinya. Kita masuk pada cara yang kedua. Cara yang kedua ini hanya bisa dilakukan atau diakses oleh operator di instansinya. Ini pun lebih detail lagi, yaitu karena ada perteknya. Bapak Ibu semua tidak memiliki pertek nih kalau di fitur dari akun si ASN instansi atau di pribadi, maksud saya di akun si ASN pribadi. Namun jika Bapak Ibu semua mengetahui ini langkahnya bagaimana untuk mencetak pertek melalui akun pribadi, coba cantumkan di kolom komentar di bawah sebagai sharing Bapak Ibu semua membantu rekan-rekan yang lainnya. Cara yang kedua yaitu kita menggunakan fitur dari aplikasi yang dimiliki oleh operator instansi atau operator yang menangani kenaikan pangkat. Jadi operator akan masuk pada aplikasi yaitu si ASN strip instansi. Ingat, barusan kayak myasn.bkn.go.id. Ini cara yang kedua sudah. Nah, kita selanjutnya klik login, dan setelah login di sini akan memasukkan username dan password. Username dan password instansinya yang menjadi pengelola kepegawaiannya. Kemudian kita klik sign in. Nah, setelah itu kita masuk pada fitur titik 3 yang di atas. Kemudian kita masuk pada layanan kenaikan pangkat operator. Kemudian kita masuk pada inbox teken surat usul keputusan. Saya ulangi lagi. Titik 3 di atas. Kemudian kita masuk pada layanan kenaikan pangkat operator. Kemudian kita masuk pada inbox teken surat keputusan. Kemudian kita tinggal mencari siapa yang akan dicetakkan di sini datanya. Nah, bisa menggunakan pencarian NIP, bisa nama, ataupun status golongan tanda tangan. Kita bisa menggunakan NIP itu bisa lebih spesifik lagi, atau mungkin kita bisa menggunakan nama, misalnya lupa NIP-nya. Monggo menyesuaikan Bapak Ibu semua. Saya contohkan yang di sini menggunakan nama. Nah, setelah itu kita klik cari usulan dan akan tampil seperti ini. Klik namanya atau klik langsung enter atau bisa klik cari usulan. Nah, setelah itu di sini status tanda tangan berhasil Bapak Ibu semua, TTE sukses karena menggunakan TTE digital, tidak lagi menggunakan oret-oretan gitu. Kemudian kita pilih detail. Nah, di detail ini akan ditampilkan di sini usulan kenaikan pangkat. Nah, selanjutnya di sini kalau menggunakan akun CSN dari instansi, di sini ada fitur perteknya. Nah, di fitur pertek di sini Bapak Ibu semua bisa diunduh. Ada pertek dan ada SK. Jadi fitur pertek ini peraturan teknis dari BKN itu sebelum adanya tanda tangan SK-nya. Jadi harus terbit dulu perteknya, baru SK-nya akan terbit Bapak Ibu semua. Kalau misalnya perteknya belum di TTE, itu tidak akan bisa terbit. Nah, selanjutnya kita download seperti ini, kemudian kita beri nama Pertek Yasin, misalnya gitu. Yang saya sampaikan tadi adalah fitur ini mungkin masih belum muncul di akun Bapak Ibu semua. Jadi coba dicek apakah sudah muncul atau tidak. Selanjutnya kita masuk pada fitur dokumen SK. Dokumen SK ini sama karena tadi sudah diunduh. Coba kita unduh ulang. Nah, kita masukkan SK pangkat 3C Yasin, misalnya gitu. Barulah di sini Bapak Ibu semua bisa masukkan nantinya pada aplikasi masing-masing. Entah mungkin di SeaMaster nanti dipisah antara pertek dan SK-nya, atau mungkin hanya satu file di SK saja.
kita lihat sebentar lagi. Atau di akun dari masing-masing instansi Bapak Ibu semua seperti apa, menyesuaikan ya Bapak Ibu semua, karena setiap daerah itu berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk pada fitur ketiga, yaitu menggunakan fitur rumah ASN. Ini khusus Pemprov Jatim saja. Ingat, di cara ketiga ini untuk mencetak pangkat adalah khusus Pemprov Jatim. Nah, langkah yang ketiga adalah menggunakan fitur rumah ASN miliknya BKD Provinsi Jawa Timur. Langkahnya cukup mudah sekali. Kita masuk pada siasn.bkn. Nah, ini hapus dulu .bkn.bkdjatimprov.go.id. Jadi yang di sini diakses, search helpdesk, kemudian kita enter. Nah, kita langsung masuk pada fitur yang namanya masuk dengan akun si master. Sama saja sebenarnya Bapak Ibu semua. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Di sini kita masukkan username dan password menggunakan si master. Username password si master, karena ini rumah BKD Jatim. Nah, setelah itu kita langsung klik masuk. Misalnya salah, kita coba perhatikan NIP-nya. Kemudian kita klik masuk. Untuk fitur dari mencetak kenaikan pangkat melalui rumah ASN, kita bisa masuk integrasi My ASN. Jadi integrasi My ASN. Kemudian kita pilih riwayat pangkat dan golongan. Ingat, ketika di rumah ASN tampilannya seperti ini, kita pilih yang di sini ya Bapak Ibu semua, yang di kolom mana ini? Di kolom kirinya Bapak Ibu semua, integrasi My ASN di sini. Kemudian kita klik riwayat pangkat dan golongan. Barulah kita klik yang paling atas. Nah, di sini perlu diketahui yang di semester Bapak Ibu semua mengupload pangkatnya masih 3B. Nah, di sini yang diminta, kalau yang di atas rumah si ASN-nya sampai saat ini adalah 3C. Nah, kalau misalnya ini tidak dimasukkan pangkatnya, ini akan terdeteksi merah. Jadi, merah di akun dari fasilitator instansinya. Dianggap Bapak Ibu semua belum mengupload SK kenaikan pangkat. Oleh sebab itu, silakan upload SK kenaikan pangkat ini secara manual di aplikasi Simasternya. Bagaimana Mas langkah kita untuk mengupload di aplikasi Simaster? Mudah sekali, kita masuk pada simaster.bkdjatimprov atau master BKD Jatim, master.bkdjatimprov.go.id. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Setelah itu kita bisa masuk pada master data ASN. Kemudian setelah di master data ASN, kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih pangkat dan golongan. Jadi fiturnya ada di CPNS, pangkat, dan PNS. Di fitur riwayat kepegawaian kita pilih. Nah, di sini kita masuk pada fitur tambah. Dan Bapak Ibu semua bisa menambahkan golongannya terbarunya, misalnya 3C. Jenis pangkatnya apa, di sini diisi masa kerjanya, kemudian tanggal SK-nya, nomor BKN, tanggal BKN, TMT, dan sebagainya. Kalau saran saya, misalnya perteknya itu biar tidak hilang, Bapak Ibu semua bisa dijadikan satu dengan aplikasi atau dengan file SK-nya. Kita masukkan SK yang pertama, kemudian perteknya kita lampirkan. Itu mungkin sebagai dasar kita nanti suatu saat mungkin dibutuhkan, daripada hanya SK pangkatnya yang diupload. Nah, untuk pertek itu sendiri Bapak Ibu semua bisa minta kepada akun fasilitator di masing-masing instansi, seperti yang sudah saya barusan contohkan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan lagi bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi yang belum subscribe nih, silakan subscribe channel ini. Dan Bapak Ibu bisa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu semua memperoleh update informasi seputar kepegawaian di Aba Channel ini. Mungkin sekian Bapak Ibu semua, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.